Oke. Sekarang kita udah punya 4 tenses. Past simple, past continuous, past perfect continuous. 4. Nah, sekarang kita nambah lagi 4. Kan tadi satuan waktu itu ada 3 ya. Past, lalu masa lalu. Sekarang kita bahas masa sekarang, yaitu present. Good, present. Tulis di sini. Present. Oke. Lalu kita pindahkan aspek yang ini, keempat aspek ini ke susunan kata yang akan kita bikin. Simple, continuous, perfect continuous. Berarti di sini tulis present simple. Lalu di sini present continuous. Good. Oke, di sini ada present perfect. Good. Di sini ada present perfect continuous. Good. Jadi kalian tinggal mindahin aja ini. Simple, continuous, perfect continuous. Lalu ditambahin aspek waktunya present simple, present continuous, present perfect continuous. Oke, kita bikin rumusnya. Yang pertama, present simple. Langkah pertama yang harus ada yaitu harus ada subjek. Subjeknya ditulis di sini. Subjek plus, kalau simple pakainya apa nih? Simple. Nah, di sini ada tulisan simple. Pakainya do atau main verbnya verb 1. Karena dia pakainya verb present simple, kita langsung aja. Karena nggak usah dibikin ribet ya kalau simple. Langsung di sini tulisnya verb 1. Verb 1. Beres. Nah, di sini kita udah punya imamnya di sini adalah verb 1. Maka ke bawahnya juga harus memakai verb pertama, verb 1. Oke. Present continuous. Langkah pertama yang harus ada adalah subjek. Good. Oke, lalu plus. Nah, perhatiin. Present continuous. Lihat di sini. Continuous ada, ada continuous. Auxiliary-nya pakai be dalam bentuk pertama. Kita lihat be dalam bentuk pertama di sini. Be bentuk pertama. Verb satunya ada am, are, is. Tulis, pindah. Berarti di sini are, am, is. Aramis ya kalau dihafalin ya, Aramis, manis gitu kan. Oke, subjeknya udah ada, auxiliary verbnya ada, ya tinggal main verb continuous. Nah, di sini liatin continuous, main verbnya pakai verb ing. Berarti tulis di sini verb 1 plus ing. Beres. Udah, subjek are, am, is plus verb 1. Nggak usah pakai plus lagi lah. Verb 1 ing. Nah gitu, biar nggak pusing. Oke, kita bikin present perfect. Langkah pertama yang harus ada adalah harus ada subjek. Lalu ditambah auxiliary verb. Kan di sini udah ada subjek, harus ada auxiliary verbnya juga. Sekarang kita lihat present perfect. Nah, perfect auxiliary verbnya pakai have. Have-nya kita pakai bentuk pertama karena di sini imamnya pakai bentuk pertama. Kita cari have
dalam bentuk pertama. Have, nah ini have ketemu dalam bentuk pertama. Di sini kita ada have dan has. Pindahin ke sini. Subject plus have or has. Has. Lalu yang terakhir harus ada main verb dong. Ya, di sini ada perfect. Perfect, cari di sini ada perfect enggak? Nah, perfect main verbnya pakai verb ketiga atau past participle. Tulis di sini verb 3. Verb 3. Verb 3. Beres? Beres. Kita udah punya subjek, ada auxiliary verbnya, dan juga main verbnya. Yang terakhir, present perfect continuous. Langkah pertama yang harus ada yaitu harus ada subjek. Yang kedua harus ada main verb. Lihat, perfect continuous. Perfect continuous. Nah, perfect continuous auxiliary verbnya pakai have been. Have been dalam bentuk pertama karena imamnya pakai bentuk pertama ya. Berarti kita cari di sini tabel have dalam bentuk pertama. Have dalam bentuk pertama itu ada have atau has. Tulis di sini. Have or has. Have or has plus apa tadi, perfect continuous tambah been. Have, has plus been langsung aja lah, have, has been. Nah gitu, biar gak usah banyak tambah-tambahnya. Lalu yang terakhir adalah main verbnya, perfect continuous. Perfect continuous, main verbnya pakai verb ing plus verb 1 ing. Dah ya? Udah, gak usah dipersulit. Sekarang kita udah punya 8 tenses. Past simple, past continuous, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect continuous. Good. Oke, yang terakhir yaitu kalau past itu masa lalu, present masa sekarang, yang terakhir masa depan berarti future. Tulis future. Good. Future apa aja? Simple, future continuous, future perfect continuous. Gampang ya? Gampang, tinggal pindahin. Sorry. Future simple. Yang kedua, future continuous. Oke, continuous. Yang ketiga, future perfect. Dan yang terakhir, future perfect continuous. Good. Nah, udah beres kalau misalnya udah kita merangkai. Ada 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Beres kalian udah hafal ya. Oke, future simple. Langkah pertama yang harus ada yaitu harus ada subject. Good. Subjeknya itu adalah S. Lalu tambah apa? Mana tambah? Mana tambah?
Oke, good. Sorry. Di sini future simple, subject, auxiliary verb, ya pakai will, ya di sini will pakai, masukin will terus main verbnya simple main verbnya verb pertama. Oke, good. Verb 1. Nah, di sini kita udah punya imamnya itu ada will sama verb 1. Berarti apapun itu kita harus tambahin si will atau shall-nya ke bawah. Oke, good. Kita bikin kalimat future continuous. Tanggal pertama yang harus ada yaitu subject ditambah continuous ya. Jangan lupa will-nya diturunin ya, karena imamnya pakai will juga dari atasnya. Turunin will. Good. Lalu pakainya continuous pakainya apa di sini? Continuous pakainya di. Oke, turunin lagi sini di-nya, masukin di plus mana continuous main verbnya continuous main verbnya yaitu verb 1 plus ing. Oke, verb 1 ing. Good. Next, yang ketiga, future perfect. Langkah pertama yang harus ada yaitu subject. Yang kedua apa? Will-nya turunin dari atas. Lalu perfect. Lihat di sini perfect. Auxiliary verbnya pakai have. Berarti dimasukin ke si have. Oke, have-nya masuk enggak, langsung aja have semua ya. Have. Lalu yang terakhir main verbnya perfect. Main verbnya itu verb ketiga. Tulis di sini have plus verb 3. Verb 3. Beres. Yang terakhir subject. Jangan lupa turunin dari atas will-nya. Will plus apa? Ini apaan? Oke. Perfect continuous. Di sini lihat perfect continuous. Pakainya have plus been. Tulis langsung have been. Oke. Yang terakhir adalah main verb dari perfect continuous. Perfect continuous main verbnya pakai verb 1 plus ing. Oke. Tulis di sini verb 1 ing.
beres. Kalian udah punya 12 tenses ini ya. Udah gampang kan ngapalinnya? Insya Allah gampang. Kalian udah hafal beberapa komponen ini. Yang pertama, oke, kita review lagi. Kamu harus tahu bahwa bikin kalimat dalam bahasa Inggris itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah subject, yang kedua auxiliary verb, yang ketiga main verb. Terus yang kedua, subject. Subject dalam bahasa Inggris itu ada I, we, you, they, he, she, it. Dan komponen yang kedua itu auxiliary verb. Nah, ini auxiliary verb itu kita tahu ada 4 komponen. Yang pertama to do, to be, have, will, or shall. Oke, kalian harus hafalin ini ya semuanya. Yang terakhir ada main verb. Main verb ini kalau kita perhatikan ada 4 komponen. Yang pertama verb 1 disebutnya infinitive, verb 2 disebutnya preterite, verb 3 disebutnya participle, dan yang terakhir verb ing. Verb ing disebutnya apa? Present participle. Oke. Present participle. Sorry ya lewat. Verb ing disebutnya present participle. Oke, good. Nah, biasanya verb 1 itu dipakainya di simple tense saja. Kalau verb 2 biasanya dipakai di simple past tense. Kalau verb 3 biasanya di perfect tense. Kalau verb ing dipakainya yang ada continuousnya ya. Nah, pas continuous tense pakai verb ing. Perfect continuous tense pakai verb ing. Walaupun di sini ada perfect nih ya. Kita tahu di sini perfect pakainya verb ketiga, tapi ketika di belakangnya ada continuous, kita harus tahu bahwa dia itu pakainya verb ing. Good. Nah, aspek dalam bahasa Inggris itu ada 4. Yang pertama simple, continuous, perfect continuous. Kalian harus hafal ya aspek yang 4 ini. Ada simple, continuous, perfect continuous. Oke. Lalu biasanya si simple ini ketika auxiliary-nya itu pakai do. Kalau main verbnya pakai verb 1. Kalau aspeknya continuous kita pakainya be auxiliary-nya. Kalau main verbnya kita pakai present participle atau verb 1 plus ing. Kalau aspeknya perfect, auxiliary yang dipakainya itu adalah have. Lalu main verbnya yaitu past participle atau verb ketiga. Ini ada kan ya, verb ketiga past participle. Yang terakhir yaitu ketika aspeknya perfect continuous, auxiliary-nya pakai have been, dan main verbnya itu pakai present participle atau verb ing. Dengan menghafalkan 1, 2, 3, 4, 4 komponen ini kalian udah bisa bikin rangkaian tenses yang akan kamu pakai. Oke, gampang kan? Oke, jika misalnya kalian nggak ngerti bisa dibalik lagi dari video pertama, dan misalnya kurang ngerti di pause dulu ataupun di balik lagi ke awal. Kalau misalnya belum ngerti, kalian tidur dulu terus bangun lagi terus sekali lagi videonya. Dan yang pasti dengan cara ini kalian bisa merangkai tenses yang kamu inginkan dengan mudah. Oke, thank you for coming. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.